Tanah longsor di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah kembali berhasil menemukan 2 korban. Kedua korban ditemukan tertimbun tanah di titik B2. Tim SAR gabungan kembali menemukan korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Majenang, Cilacap, Jawa Tengah Rabu siang. Kedua jenazah korban ditemukan di Dusun Tarukahan di titik worksite B2. Kedua korban atas nama Nina Puspita dan Januar Abdillah. Kedua jenazah korban langsung dievakuasi ke RSUD Majenang untuk proses pemulasaran. Dengan ditemukannya 2 jenazah korban, maka tersisa 3 korban lagi yang belum ditemukan. Untuk pelaksanaan operasi SAR di hari ke-7 ini, bahwa tim SAR gabungan telah menemukan 2 korban yang berada di worksite B2. Yang pertama pada pukul 11.03 atas nama Nina Puspita 44 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Yang kedua pada pukul 12.22 atas nama Januar Abdillah 15 tahun dalam keadaan meninggal dunia. Keduanya berada di worksite B2. Artinya worksite B2 kami declare sudah clear, sudah selesai. Maka tim SAR yang berada di worksite B2 kami geser bergabung pada worksite B1. Pencarian hari ini kami fokuskan pada 2 worksite A1 dan B1. Hingga kini proses pencarian korban kembali dilanjutkan untuk mencari 3 korban yang belum ditemukan. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengunjungi lokasi bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Mendagri mengapresiasi semua pihak yang terlibat penanganan para korban dan meminta seluruh pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan rawan bencana longsor dan banjir. Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dalam kunjungannya ke lokasi longsor, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi semua pihak yang terlibat dalam operasi pencarian korban. Dalam kesempatan ini, selain mengapresiasi tim SAR, Mendagri juga memberikan dukungan moral kepada keluarga korban yang berada di lokasi longsor. Selain penanganan pencarian korban, penanganan warga yang terdampak juga telah dipersiapkan, mulai dari disediakannya hunian sementara maupun hunian tetap. Penanganan di sini berlangsung cukup baik, sistematis, terorganisir dengan sangat baik, kekuatan juga cukup, ya, logistik juga cukup, sudah ada yang ditemukan wafat, ya, dan ada yang 5 lagi yang belum ditemukan. Nah, ini waktunya diperpanjang 3 hari. Kita doakan mudah-mudahan yang 5 lagi dapat segera ditemukan. Mendagri juga menginstruksikan agar semua pemerintah daerah melakukan pemetaan lokasi rawan bencana alam, mengingat curah hujan yang tinggi berpotensi masih terjadi hingga akhir tahun. Sejak dimulainya pencarian korban pekan lalu, tim SAR telah menemukan 18 korban meninggal dunia. Tim SAR kini masih mencari 5 korban lainnya. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo yang kemarin mengecek lokasi longsor di Cilacap menemukan adanya cekungan alam yang rentan longsor. Menteri PU mendatangi lokasi longsor di Cilacap, Jawa Tengah, Rabu siang. Begitu tiba, Dodi langsung mengecek titik-titik longsor, di mana dalam kunjungannya Dodi menemukan adanya cekungan alam yang menyebabkan longsor bila curah hujan tinggi. Warga di lokasi sekitar pun dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Airnya ngerembes keluar dan membuat longsoran ini. Nah, ke depan setelah proses SARNAS selesai, tugas kita semua adalah meyakinkan bahwa cekungan itu senantiasa kering. Mungkin tidak bisa kering 100%, mungkin keringnya 80%, 90%. Sehingga tidak menimbulkan masalah baru manakala ada hujan deras. Karena bagaimanapun di bawah itu kan masih banyak perumahan tuh. Itu yang wajib kita jaga sama-sama agar kejadian ini tidak terulang lagi, apakah di sini atau di tempat lain. Jadi saya sudah janji sama Pak BNPB tadi, kita coba petakan potensi-potensi. Sementara itu, terkait bencana alam longsor di beberapa wilayah di Jawa Tengah, Kementerian Sosial memastikan akan terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan korban terdampak. Kemensos juga telah menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana yang nilainya hampir 250 juta rupiah.
Bencana tanah longsor yang terjadi di 2 wilayah Jawa Tengah pada bulan ini menimbulkan korban jiwa serta kerugian material besar bagi warga. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya terus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dalam penanganan korban terdampak. Berbagai upaya telah dilakukan termasuk menyalurkan bantuan logistik bagi warga terdampak bencana senilai hampir 250 juta rupiah. Kementerian Sosial dengan SDM Tagana dan juga SDM terlatih lainnya, biasanya kita memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan. Ada makanan siap saji, ada lauk pauk siap saji, ada makanan untuk anak-anak, ada tenda gulung, ada tenda keluarga, ada kasur atau matras, ada tenda serbaguna, ada selimut, ada family kit, ada kitwear, ada beras, dan juga bantuan-bantuan lain yang nilainya hampir 250 juta. Belum lagi yang lain-lain nanti yang akan kita coba terus berikan dukungan manakala diperlukan. Kolaborasi pun dilakukan mulai dari penyediaan shelter dan layanan psikososial hingga pendirian dapur umum bagi warga terdampak. Adapun setelah masa tanggap darurat berakhir, proses berlanjut ke tahap rehabilitasi dan rekonstruksi yang akan dikoordinasikan BNPB. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.